kebingungan publik, ya. Sekarang dijelaskan dengan cara demikian. Pertanyaan saya pertama, Bapak Ketua PPATK Pak Ivan, yang terhormat, saat ini pastinya publik ya sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih, sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih, ya. Jadi yang disebut sampai ratusan triliun. Kalau kita semak ya, Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi ya. Pada perkembangan kemarin, Pak Menko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau. Namun Pak Irjen Kemenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. Cakep kan tuh? Ya, sesama para pejabat ngomongnya. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Ya, transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa ini? Jenis kelaminnya, ya, biar jelas. Jangan sampai nanti hal ini menjadi pertanyaan publik. Di mana ujung-ujungnya data itu dianggap nggak masalah, ujungnya nanti santai aja ujungnya, ya. Oleh karenanya saya minta ketegasan dari Pak Ivan Ketua PPATK untuk memberikan pernyataan yang clear. Data 349 ini bermasalah apa tidak? Ya. Jika bermasalah kaitannya dengan apaan sih? Gitu. Korupsikah? TPPU kah yang ditanyakan ketua tadi? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas. Jadi jenis kelaminnya ini hamba Allah satu ini biar clear, ya. Apa gitu. Selanjutnya yang kedua, kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Menko bahwa persoalan yang diungkap PPATK ini terkait dengan data sejak 2017. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah data tersebut tidak ditindaklanjutin sehingga menjadi persoalan sampai sekarang, atau kenapa sehingga dianggap masih relevan untuk diungkap saat ini. Nah, jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017 yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kenapa nggak langsung dilaporkan presiden? Itu. Bukankah PTK ini langsung berada di bawah presiden, Pak Ketua, Pak Ivan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini detail, mendasar, dan publik jangan dibikin bingung. Jangan sampai gara-gara kesalahan Anda para pejabat keuangan di Republik ini mengganggu pembayaran pajak di negara kita. Itu perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak manapun juga. Akan didatabasekan ke database kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. Nah, jika dia sudah keluar sebagai produk HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan ngajar, ini bukan menggarami laut. Ini memang karena ketentuan pasal 74, tidak lebih dari itu. Jadi jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RAT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK. RAT, GHTP, BA, kemudian DW dan segala macam itu kita serahkan kepada KPK. Jadi kalau pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami banggakan, membutuhkan keyakinan kami sebagai Kepala PPATK, kami yakini karena itu sudah keluar sebagai HA, ada tindak pidana pencucian uang. Lalu kalau kemudian penyidik memiliki bukti lain, kemudian ada invoice misalnya, ada tagihan dan segala macam, ada arus barangnya itu kami diskusikan dan bisa terjadi seperti itu memang di kepolisian bisa terjadi berbeda dan segala macam seperti itu, Bapak. Jadi genus kasusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkyu, banyak informasi yang kami kirimkan itu sebagai reaktif. Jadi begitu kami ditanya oleh Kementerian Keuangan atas nama-nama tertentu, kami kirimkan balik. Tapi ada juga yang tanpa ditanya kami temukan berdasarkan hasil analisis kami temukan itu ada juga seperti itu. Yang model-model seperti itu.
Jika kalau kemudian kami temukan korupsi, kami akan serahkan kepada KPK atau penyidik kepolisian atau kejaksaan. Lalu kemudian jika terkait dengan TPPU tentunya akan kami serahkan ke, kalau genusnya dia adalah terkait dengan kepabeanan, kami serahkan ke Bea Cukai. Kalau genusnya adalah perpajakan, kami serahkan kepada perpajakan. Dan memang kita tidak bisa mengatakan 100% ditindaklanjuti. Makanya koordinasi terus dilakukan. Kemarin juga ditanyakan terkait dengan apakah semua sudah ditindaklanjuti. Kami bisa jawab belum semua ditindaklanjuti. Ada yang masih dalam penelahan, ada yang sudah ditindaklanjuti sampai finish, misalnya sudah dipecat, sudah dihukum, sudah ada P21, sudah dilakukan mutasi dan segala macam, banyak juga seperti itu. Tapi banyak juga yang belum ditindaklanjuti dan kami terus koordinasi. Dan data yang kami sampaikan itu, mohon maaf Bapak, bukan dari 2017 tapi 2009 ya. Ya, yang saya sebutkan tadi 249 itu dari 2009. Itu ada 300 hasil analisis yang kami sampaikan. Ada yang sudah selesai, di dalamnya situ ada yang namanya GHTP Gayus. Itu sudah selesai, sudah dihukum dan segala macam.